Kami yakin dan percaya kita yang di ruangan ini sudah merasa terhibur karena tadi sudah penat dengan kata sambutan. Tetapi Bapak Ibu, kita tetap masih mengikuti acara demi acara. Tetap juga kita akan mendengarkan kata sambutan berikutnya. Inilah yang kita nanti, suara lembut, suara yang penuh dengan hikmat, suara yang penuh dengan kebijaksanaan. Kata sambutan dari kepala sekolah. Kepada kepala sekolah kami persilakan dengan hormat. Jua-jua, horas, menjua-jua. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, yang pada kesempatan ini diwakili oleh Bapak Dr. Andus Minton Sinaga. Yang terhormat mewakili Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi, ada Pak Panggabean di sini. Selamat datang Pak. Yang terhormat Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi dan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ataupun yang mewakili. Mengapa kami mengundang kehadiran mereka? Oleh karena Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten Dairi menjadi mitra kami ataupun menjadi salah satu dinas yang juga berperan banyak di dalam memberikan yang terbaik untuk anak didik kita ini tingkat SMA SMK se-Kabupaten Dairi. Dan oleh karena doa dan dukungan kita bersama, mereka memperoleh juara 1 tingkat Kabupaten Dairi dan akan mewakili Kabupaten Dairi untuk melanjutkan lomba yang sama di tingkat Provinsi Sumatera Utara. Itulah sebabnya kami mengundang kehadiran mereka sebenarnya. Namun apabila tidak hadir pada kesempatan ini, mudah-mudahan dalam kesempatan mereka akan hadir. Dan nanti Bapak Ibu kita akan melihat mengapa mereka layak disebut juara 1. Maka anak kita itu nantinya akan tampil lagi di acara kita nantinya setelah kita memasuki acara-acara selanjutnya. Yang kami hormati dan yang kami banggakan, mewakili Yayasan Perguruan SMK Prasetya Prima Sidikalang, yang walaupun mungkin orang tua kami, ibunda kami tersayang, masih selalu berat untuk boleh melangkahkan kaki ke acara kita. Oleh karena orang tua kami ataupun pendiri yayasan kita sudah terlebih dahulu meninggalkan kita, tepatnya 19 Februari 2017, sehingga beliau masih butuh proses untuk boleh bersama-sama dengan kita. Namun pada kesempatan ini saya sangat berbahagia oleh karena kedua abang saya ini mungkin wisuda pertama mereka hadir berdua di sini. Ada abang kami yang pertama, ya, abang kami Darwin Tomorang STH, mewakili yayasan sekaligus kepala SMP swasta Prima Paragambiran beserta dengan kakak kami di sini. Dan yang kedua, abang kami Pendeta John Sitomorang STH MPhil yang sudah memimpin kita dalam doa. Tentunya satu kebahagiaan bagi saya pribadi oleh karena di wisuda kali ini mereka boleh bersama-sama dengan kami yang berdua, yang walaupun biasanya mereka sibuk dengan urusan dinas dan lain sebagainya, tetapi tahun ini puji Tuhan mereka berkenan hadir di dalam memeriahkan acara kita. Terima kasih untuk abang kami berdua. Semoga ke depan kita boleh saling mendukung demi kemajuan sekolah kita yang sudah dimulai oleh almarhum orang tua kita, almarhum Bapak Mansir
Setumorang Padang SEMPA. Dan yang kami banggakan, mitra kami tadi yang sudah terlebih dahulu pulang dari Akademi Kampus Medan. Ya mungkin sedikit Bapak Ibu kenapa mereka terlebih dahulu meninggalkan kita. Informasi mereka dapat tadi sebelum acara dimulai, kampus mereka ya mungkin dicoba untuk dibongkar ataupun kebobolan, sehingga Bapak itu harus segera pulang untuk melihat situasi di sana seperti apa. Kita doakan mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa. Ya, dan tadi ya yang tidak sempat kita, karena tadi mungkin mereka juga sudah terlebih dahulu pulang, Bapak Wakil Bupati kita juga berbangga mereka hadir sebenarnya. Baik Bapak Ibu, khususnya rekan seperjuangan saya, Laiku Selamat Karto Bintang, yang sudah tadi bercerita banyak, khususnya untuk adik-adik anak-anak didik kami yang akan dilepas atau akan diwisuda hari ini. Beliau adalah teman baik saya, satu kos, ya, Maksen di SMK Prima juga, ya. Sehingga sebenarnya beliau juga sangat sibuk dengan tugas sebagai supervisor housekeeping di Grand Antares Hotel. Namun saya minta kehadiran beliau, dan ya walaupun mungkin harus berangkat malam, namun beliau sempatkan waktu untuk boleh hadir bersama dengan kita. Terima kasih untuk beliau. Selamat Karto Bintang. Dan yang tidak saya bisa sebutkan lagi sebenarnya di atas ucapan terima kasih, adikku Laslo Situmorang. Tadi malam sebenarnya saya telepon dia, karena saya tahu dia sedang berlibur cuti, turun dari kapal pesiar. Dan minggu lalu sebenarnya saya lihat postingannya dia sedang berada di Jogja atau di Jawa. Tapi tadi malam saya coba telepon, dan ternyata dia ada posisi sedang di Papua Barat. Sehingga saya telepon, saya undang hadir, dan ada juga bersama dengan kita orang tuanya, ya, Bapak udah kami. Nanti mungkin kalau ada kesempatan kita akan berikan untuk boleh menyampaikan sepatah dua patah kata. Sukses untuk karirmu. Kita berharap untuk waktu-waktu yang akan datang boleh hadir kembali, dan biarlah adik ini juga boleh mengikuti jadwal nantinya untuk waktu-waktu yang akan datang. Bapak Ibu yang kami hormati, orang tua yang kami banggakan, keluarga besar Yayasan Perguruan SMK Pariwisata Prima Sidikala, tentunya kita patut mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena pada kesempatan hari ini kita boleh mengikuti upacara wisuda atau pelepasan mohon maaf, mungkin nanti boleh dilanjutkan supaya kita lebih bertenang diri. Maybe you can stop for temporary, you can hear next, ya. Mohon maaf Bapak Ibu, ya, nanti mungkin boleh kita lanjutkan kembali, karena ini mungkin sangat penting sebagai ucapan terima kasih kami kepada orang tua kami seluruhnya, ya. Baik Bapak Ibu, tentunya adapun acara ini kita laksanakan sebagai wujud syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena anak-anak kita, siswa-siswi kita yang sudah tadi diberitahukan jumlahnya 60 orang akan kita lepas. Walaupun mungkin melalui proses yang sangat panjang, kurang lebih 3 tahun mereka ada di SMK Prima, suka duka mereka sudah lalui. Bahkan kami tahu orang tua kami juga bersusah payah di dalam memberikan dukungan baik secara materi kepada anak kita ini, sehingga pada hari ini mereka boleh mengikuti atau melakukan pelepasan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan, oleh karena mereka sudah berhasil di tahap level sekolah menengah kejuruan.
Oleh karena semua tahapan yang mereka lalui, mulai dari ujian sekolah berbasis nasional hingga ke ujian nasional berbasis komputer atau UNBK, sampai kepada UKK atau uji kompetensi keahlian, yang pada tahun ini Bapak Ibu kita coba membuat terobosan baru yang satu-satunya hanya dilakukan oleh SMK Parsota Prima dan SMK Negeri 1 Sidikalang, itu pun hanya jurusan perjalanan wisata, yaitu dengan menghadirkan LSP P1 dengan mendatangkan tim asesor dari SMK Negeri 7 Medan dan akan mendapatkan sertifikat resmi dari Badan Nasional Standar Pendidikan yang akan boleh digunakan nantinya menjadi modal utama mereka untuk mencari pekerjaan. Tentunya Bapak Ibu, selama mereka menempuh pendidikan di SMK Parsota Prima Sidikalang, banyak hal yang mereka lalui, banyak tantangan yang mereka hadapi. Bahkan dari kami sebagai staf pengajar, terkadang kami harus kewalahan. Namun demikian, di tanggal 13 Mei, tepatnya hari Senin yang lalu, lewat ujian yang sudah mereka laksanakan, maka mereka boleh kita katakan lulus 100% untuk ujian nasional berbasis komputer. Namun Bapak Ibu, selain daripada itu, walaupun kita ketahui bersama bahwa ada masih memang yang tadinya belum tuntas di dalam ujian-ujian sekolah, namun itu sudah mereka selesaikan ya beberapa hari kemarin sebelum sudah kita laksanakan, supaya semuanya boleh berjalan dengan baik seperti yang kita harapkan bersama. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tentunya ini semua boleh tercapai berkat kerjasama antara orang tua dan tentunya dengan kami pihak sekolah. Terima kasih kepada orang tua kami yang sudah menitipkan anak-anak kita ini untuk boleh kami didik di SMK Parsota Prima Sidikalang. Kami sadari Bapak Ibu orang tua yang kami banggakan, selama pelayanan kami di SMK Prima 3 tahun kurang lebih anak-anak ini kami didik, tentu kami juga memiliki banyak kekurangan. Mungkin dari perkataan kami yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, pelayanan kami yang masih kurang sempurna, doakan kami Bapak Ibu supaya benar-benar bisa memberikan pelayanan prima untuk waktu-waktu yang akan datang. Mulai benar lebih kurang di atas salut pembayaran kami, Tuhan pun salut akan Tuhan kami, marsoba kami, 10 jari-jari, pasapusada dan semajujung, anggiat mahita, masih urusan diaka nahumura, alainai yang hita, masih ngotan diaka nadenggan. Pepatah mengatakan, bila mana ada yang kurang dari pelayanan kami Bapak Ibu, tentunya unang pula tujuan Bapak Buahanmu. Bila Anda puas, bila Bapak Ibu puas atas pelayanan kami, beritahu kepada kawan, tetangga, dan juga saudara-saudara kita. Namun bila mana Bapak Ibu kurang puas di dalam pelayanan kami, beritahukan kepada kami supaya ada koreksi bagi kami untuk perbaikan tahun-tahun yang akan datang. Kami berdoa orang tua kami seluruhnya diberkati oleh Tuhan, diberikan kesehatan, panjang umur, dan harapan kami seperti tadi yang disampaikan orang tua kami mewakili wisuda-wisudawati, orang tua anak didik kami Selina Sihombing. Kami tunggu Pak kehadiran daripada anak kita itu untuk tahun-tahun yang akan datang, dan kami akan melakukan yang terbaik demi kemajuan anak-anak kita untuk waktu-waktu yang akan datang. Terkhusus untuk anak didik kami seluruhnya yang akan dilepas dan diwisuda hari ini, pesan saya kepada anak didik kami sekalian, life is a choice. Hidup ini adalah pilihan. You are free to choose which is better for you. Kamu tinggal pilih sehabis ini mau jadi apa kelak. Mau kuliah, biarlah kamu pilih kampus-kampus terbaik yang boleh
mengembangkan ilmumu semakin lebih baik untuk waktu-waktu yang akan datang. Bila mana adik-adik mau langsung bekerja, tentunya lapangan pekerjaan yang baik akan menjadi bagian Anda ketika seperti yang disampaikan oleh abang-abang alumnimu. You have a braveness. Keberanian adalah yang terutama menjadi modal kamu. And the second, you have to improve your English to be better. Bahasa Inggrismu adalah modal yang kedua yang harus kamu tingkatkan. Maka dimanapun adik-adik anak didik kami nantinya berada, biarlah lewat modal yang kamu dapat dari SMK Prima, boleh kamu jadikan menjadi semangat untuk boleh mencari pekerjaan. Anak kami Joshua tadi katakan, ini masih awal, belum akhir. Ya, ini masih permulaan. Maka untuk itu, raihlah cita-citamu setinggi bintang di langit. Dan selama Anda kurang lebih 3 tahun di SMK Prima, kami sadari banyak kekurangan juga yang kami lakukan. Baik pelayanan kami sebagai tenaga pendidik, manajemen sekolah, baik mungkin dari segi kekurangan di dalam fisik bangunan atau mungkin fasilitas yang masih kurang memadai. Doakan SMK Prima semakin baik. Kami tunggu kamu 10 tahun ke depan untuk boleh membantu pengembangan SMK Prima semakin lebih baik dari tahun ke tahun. Maka didik kami sekalian, seperti moto SMK, SMK bisa, maka kamu harus bisa menjadi apapun yang kamu mau dengan catatan ada kemauan yang tinggi untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan. Oleh karena itu, anak didik kami sekalian, lupakanlah kisah putih abu-abu. Suka duka yang kita lalui, biarlah itu kamu tinggalkan. Namun, biarlah kamu menjadi laskar pelangi yang bisa menerangi dunia, menerangi sekitar Anda, dan menjadi anak-anak kebanggaan bagi orang tua kita, bagi masyarakat, terlebih bagi nusa dan bangsa. Dan pada kesempatan ini, sebagai karena tadi memang Turi juga sudah berpantun, saya mau coba juga lah berpantun untuk anak didik kami secara khusus. Burung muda terbang tinggi, lurus terbang lewati pintu. Dari muda bercita-citalah tinggi, teruslah berjuang mencari ilmu. Belum apa-apa yang kami berikan, tapi biarlah yang terbaik yang kami sudah berikan boleh kamu jadikan menjadi modal kamu untuk meraih cita-citamu ke masa yang akan datang. Dan pada kesempatan ini juga tentunya saya juga ucapkan terima kasih kepada seluruh mitra kerja kami, seluruh adik-adik alumni, dan juga Bapak Ibu guru, tenaga pendidik yang ada di SMK Prima, sehingga acara ini boleh terlaksana dengan baik. Namun bila mana masih ada kekurangan Bapak Ibu, kami mohon dimaafkan. Dan permohonan kami secara khusus kepada orang tua kami dan juga adik-adik alumni yang hadir, tahun ajaran 2018-2019 tahun lalu, atau anak-anak kita yang kelas 10 yang ada hadir bersama dengan kita, merupakan angkatan terbanyak semenjak SMK Prima buka. Ada 120 orang, mungkin kita boleh tepuk tangan untuk hari ini. Dan sosialisasi sudah kami lakukan ke semua SMP yang ada di Kabupaten Dairi dan Papak Barat untuk tahun ajaran 2019-2020. Kami memohon doa dari Bapak Ibu, mohon didoakan sekolah kita, target kita 120 orang siswa baru boleh juga tercapai tahun ini. Kami yakin lewat kerjasama yang baik dari kita itu boleh tercapai. Namun Bapak Ibu sekalian, kerinduan kami, bila mana 120 orang Tuhan boleh kirimkan untuk bergabung di SMK Prima, tempat sudah tidak memadai. Kami sedang mencari lokasi yang tepat untuk pengembangan sekolah. Lokasi ada, uang belum ada, tapi kami yakin dan percaya lewat doa dari Bapak Ibu itu boleh tercapai untuk paling lama 5 tahun ke depan, kalau kita boleh bersama-sama saling mendukung. Terkhusus
teman-teman, adik-adik alumni, ya boleh mungkin dipikirkan bagaimana kira-kira caranya lewat bantuan doa, materi, ataupun yang lain. Kami sangat mengharapkan dukungan dari adik-adik alumni untuk kemajuan sekolah kita untuk waktu-waktu yang akan datang. Demikian Bapak Ibu yang boleh kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih untuk seluruh hadirin yang tidak kami dapat sebutkan satu persatu, terkhusus kepada orang tua kami seluruhnya. Selamat datang dan selamat bergabung juga di acara ini. Kami doakan Bapak Ibu juga sehat-sehat dan sampai bertemu di lain kesempatan di wisuda-wisuda yang akan datang. Akhir kata, tupak semerpara, ruah-ruah dahan parira, menumpak mo Tuhanta debata, ikiling perjuahi mo kita karina. Jua-jua, horas, menjua-jua. Apa yang sudah menjadi titah orang ketua kita, Bapak Maksir Situmorang, tetap akan diperjuangkan ke depannya. Raga memang tidak bersama, tetapi nasihat masih tetap bersama dengan kita sampai hari ini dan sampai ke depannya. Karena orang tua kita ini sudah tiada dan tidak bersama dengan kita, tampuk kepemimpinan yayasan akan turun kepada anak-anaknya. Kita dengarkan kata sambutan dari ketua yayasan kita, Bapak Darwin Situmorang. Kepada Bapak kami persilakan menghormat. Baik, pertama-tama saya ucapkan kepada kita sekalian selamat siang, salam sejahtera bagi kita. Seperti kurang bersemangat, apa karena mungkin kata sambutan yang terakhir, bagaimana? Oke, baik, sekali lagi saya sampaikan kepada kita sekalian, selamat siang bagi kita semua. Oke, terima kasih. Horas, menjua-jua, menjua-jua, jauh. Oke, karena kita berada di tanah pak-pak ataupun dairi, sempat saya sampaikan tadi yang pertama menjua-jua, yang seharusnya harus apa? Jua-jua. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Protokol yang sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk berdiri di depan ini untuk mewakili dari ketua yayasan kita untuk mengucapkan kata sambutan. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan yang diwakili oleh Bapak Dr. Andus, Bapak Sinaga. Bapak ini sempat juga menjadi pimpinan kami, menjadi korwas di SMP yang sekarang saya tahu sudah menjadi ya pimpinan di tingkat SMA, SMK sederajat. Selamat datang Pak bagi Bapak Minton Sinaga. Dan juga saya ucapkan juga terima kasih atas kehadiran daripada Bapak Kepala Dinas Infokom ataupun yang mewakili ya yang ada di Kabupaten Dairi. Dan yang saya hormati juga rekan-rekan mitra kerja daripada Yayasan Perguruan SMK Pariwisata Prima Sidikalang ini yang datang dari Medan, yang datang juga dari luar negeri, bahkan saya dengar tadi yaitu adik kami Lasro Situmorang. Terima kasih, selamat datang oleh karena menyempatkan waktunya datang ke tempat ini untuk bertemu dengan kita sekalian dan juga guru-guru yang tempat ini, dan juga untuk memberikan semangat ataupun motivasi bagi adik-adik yang akan di wisuda pada hari ini. Baik, yang saya hormati juga adik saya yaitu Mr. Rejeki Situmorang SPD. Dialah adik saya yang paling bungsu dan saya yang paling sulung, dan juga sebagaimana yang sudah sampaikan tadi ada juga adik saya yang hadir juga sebagai
pendeta atau pelayan Tuhan di wilayah Kabupaten Deli ini, yaitu pendeta Rijon Situmorang STH MPhil, ya. Jadi tidak salah juga mungkin ya, kalaupun mungkin agak panjang sedikit, ya karena ini yang terakhir. Ya makanya saya lihat tadi jadwal saya dibuat untuk kata sambutan yang paling terakhir, berarti inilah intinya. Ya, diawali tadi dari Bapak Bupati, Wakil Bupati, Bapak Jimmy Lukita Sihombing, dan nanti akan diakhiri oleh Kepala Dinas kita Bapak Minton Sinaga. Baik, jadi ya saya perkenalkan sedikit mengenai latar belakang keluarga kami. Ya, kami ada 5 bersaudara, bertiga udah di sini, 2 lagi ya berada di Siantar, 1 lagi, dan 1 lagi yang perempuan yang paling kecil sudah berada sekarang di Jepang dan sudah menjadi warga negara Jepang, Juita Situmorang. Kalau tidak salah saya beberapa bulan yang lalu dia masuk kepada peringkat mungkin apa namanya kinerja yang paling kategori yang paling diperhitungkan di daerah Jepang, yaitu masuk ke Metro TV kalau tidak salah saya. Baik, jadi itulah mungkin perkenalan singkat dari keluarga kami. Seharusnya yang menggantikan yang seharusnya berdiri di depan ini bukanlah saya, tetapi sebagaimana yang sudah sampaikan oleh kepala sekolah kita tadi ataupun adik saya tadi, adalah ibu saya, yang mana orang tua daripada kami ataupun yang sudah menggagasi yayasan ini, Bapak Maksir Situmorang SE MBA, yang sudah pergi mendahului kita sekalian beberapa waktu yang lalu. Makanya saya berdiri di depan ini. Sebenarnya saya juga merasa bersedih tadi. Kenapa saya katakan bersedih? Dan serasa gak sanggup untuk berdiri di depan ini untuk menyampaikan kata sambutan. Tapi puji Tuhan, pada saat ini ya bisa saya ikuti acara ini, dan saya bangga terhadap adik saya Rezeki Situmorang ini yang bisa membawa yayasan perguruan prima ini ke jenjang yang lebih maju. Dan kita sudah dengarkan tadi ya bagaimana peringkat prestasi pencapaian-pencapaian yang sudah dicapai oleh yayasan perguruan prima ini yang sudah dipimpin oleh adik saya Rezeki Situmorang. Tetapi intinya saudara, saya berbangga dan saya merasa terharu pada saat ini. Kenapa saya katakan demikian? Oleh karena bisa berdiri yayasan perguruan prima ini, satu-satunya yang ada di Kabupaten Deli ini, yang sudah membuka SMK pariwisata prima, yaitu yang sudah dirintis ataupun yang sudah digagasi oleh ayah saya. Kenapa saya katakan demikian, saudara-saudara sekalian? Ya, karena saya tahu bagaimana perjuangan daripada ayah saya ini untuk membuka lembaga ini, sehingga lembaga ini bisa kita nikmati seperti sekarang ini dan maju, dan bahkan ada beberapa sekolah juga yang sudah membuka di jurusan yang sama. Jadi saya merasa berbangga kepada orang tua saya ini, walaupun dia bukan jurusan pendidikan, dia adalah jurusan ekonomi ataupun bisnis, tetapi visi misinya ataupun pemikirannya, ya, dia ingin membangun Kabupaten Deli itu. Dan ternyata saudara-saudara, itu yang saya pikirkan tadi. Saya lihat tamangan-tamangan dari lembaga ini, ya, sudah ada yang di luar negeri, ada yang dalam negeri, ya. Dan saya dengar juga prestasi-prestasi yang dimiliki oleh anak-anak didik kami juga, semuanya rata-rata membawa ataupun mengharumkan nama BRI. Harapan saya, semoga harapan ini bukan hanya beberapa
waktu saja, tetapi harapan saya semoga Yayasan Perguruan Prima ini kedepannya semakin maju dan semakin berjaya. Untuk itu saya bangga dengan orang tua saya ini, dan memang sebenarnya sebagaimana sudah disampaikan oleh adik saya tadi, saya bujuk sebenarnya ibu saya untuk datang ke depan ini karena sesuai dengan nasihat ataupun tips yang akan saya sampaikan nanti untuk adik-adik kami sekalian untuk mencapai kesuksesan itu mengenai menghormati orang tua. Tetapi orang tua saya menangis tadi malam, dan saya tahu air matanya memang baru menangis, dan saya coba tadi, dan saya juga sempat emosi oleh karena saya bujuk ibu saya ini, oleh karena dia lah acara ini bisa berjalan dengan baik dan bisa terlaksana. Tetapi orang tua saya atau ibu saya ini tidak mau, saudara-saudara sekalian. Dia masih merasa belum berterima atas kepergian daripada almarhum orang tua saya ataupun bapak saya, Max Tumor. Terima kasih saya ucapkan kepada guru-guru, dan ini guru-guru ini saya lihat sudah guru-guru senior semua. Paling ada beberapa guru yang baru yang sudah berdedikasi untuk memajukan lembaga ini. Dan memang ternyata saudara-saudara, bukti yang perlu kita lihat, bukti yang perlu kita lihat, yang sudah kita lihat tadi, yang berdiri di depan ini, bagaimana sebenarnya tamatan-tamatan daripada SMK Pariwisata Prima itu, termasuk kepala sekolahnya. Mungkin kalau di luar sana saudara-saudara, tidak bisa seperti ini, karena memang program kita dari kita untuk kita, dan yayasan ini juga dibuka saudara-saudara, dan ini menjadi kebanggaan saya. Kami berlima bersama dengan keluarga bisa bersatu padu, dan banyak orang memberikan penilaian, dan dari ilhamu nama adik-adik mereka. Saudara-saudara, memang itulah komitmen kami. Kalau kami berjalan bersama dengan adik-adik saya ini, boleh saudara-saudara berdaya kedua-duaan seperti tidak kakak beradik. Dan itulah yang menjadi moto daripada lembaga ini, sehingga lembaga ini dibuka supaya bisa menerapkan ataupun memberikan pendidikan yang terbaik buat masyarakat ataupun orang-orang yang ingin menyekolahkan anaknya ke Yayasan Pendidikan Prima itu. Untuk itu saya bangga dan saya merasa terharu pada saat ini melihat suasana acara ini, seolah-olah acara ini sepertinya sudah acara wisuda menamatkan sarjana. Makanya tadi di luar saya katakan, gak nampak lagi siswa kita ini seperti apa. Karena beberapa sekolah yang saya sudah ikuti tidak seramai itu. Untuk itu saya berbangga. Jala disaluhukna saya sudah acara anak untuk orang tua nami cuma kesuara-suara ada. Terima kasih saya ucapkan kepada orang tua tua nami naung mempercayakan SMK Pariwisata Prima menjadi lembaga pendidikan di seluruh ini dan taruh sami aman kami mau nanti di kepercayaan guna naung mempercayakan geleng tahu didik kami di Yayasan sehingga tapi rumah sederion soal dia bangkatnya tuakannya akan ingin tahu ima nangain ditapatkan di berdasar saya jalan juga unang be gabe merasa kecil hati mang be merasa dan yakin kamu tuh lembaga. Karena ada beberapa saya dengar keluhan daripada orang tua dulu sebelum SMK Pariwisata Prima pada Sidikalang ini maju sekolahnya pun seperti yang saya sampaikan tadi tidak cocok dengan sekolah. Yang kedua, apakah jurusan perhotelan hotel ada bingung di hotel. Jadi persepsi yang seperti ini harus kita buang dari dalam hati Bapak Ibu sekalian. Karena sudah kita dengarkan taman dari SMK Pariwisata Prima
bukan berarti harus bekerja di hotel. Ada yang bekerja di kapal, ada di mana? Biro jasa, ya. Jadi dan kita harus buang itu persepsi itu, ya. Makanya sempat kita buka di Pergambiran dan jalan, karena pemikiran mereka kalau sudah sekolah di SMK pariwisata tidak ada kelanjutannya, tidak berlaku, dan musimnya, dan alumni, ya. Jadi sedikit saya sampaikan pengalaman saya. Memang saya tidak dapatkan dari SMK pariwisata, karena SMK pariwisata ini didirikan kalau nggak salah 2001, ya. 2001. Jadi saya tamat SMA tahun 96. Jadi saya sudah rasakan dan saya sudah alami dan nikmati bagaimana sebenarnya hasil daripada pariwisata ini. Boleh saya jalani negara luar, ya, walaupun mungkin masih di Asia. Kalau udah, ya, ada halangan mudah-mudahan boleh waktu Eropa, ya. Ya, saya sudah berkunjung ke Malaysia, Singapura, dan juga negara-negara Asia yang ada di dekat daerah kita ini. Oleh karena ini, ya, anak-anak didik kami ini, pengalaman bersama dengan Bapak Kepsek, ya, beberapa tahun yang lalu kami berkunjung ke Malaysia. Tanpa biaya, saudara-saudara. Oleh karena ada jaringan mitra. Kalau seandainya bukan karena SMK Prima, mungkin saya tidak bisa jalani. Dan bisa juga saya kembangkan usaha-usaha yang lain juga oleh karena Prima. Dan kami juga bisa dididik berlima kami, saudara-saudara. Boleh orang sukses lebih. Allah yang menjadi kebanggaan bagi saya, 5 anak daripada orang tua kami ini paling rendah sarjana. Kesuksesan itu bukan dipandang daripada harta, tetapi kesuksesan itu apabila anak-anaknya bisa, ya, melanjutkan pendidikan dan dekat dengan Tuhan. Itu dia, saudara. Baik, jadi ya, untuk itu bagi orang-orang tua kami sekalian, jangan lagi ragu, ulang beraguan. Nak kanyungan, ya, diwakili adik saya Lastro semua dari daerah Papa, boleh saya katakan terpencil. Mohon maaf dari adik kami Lastro, jangan tersinggung dulu, karena daerah saya juga dari Papa, ya, dari Pinang Seluruh. Tapi bisa dia, ya, dikeluarkan ataupun bisa dia dididik dan bisa dia keluar menjadi, ya, boleh saya katakan, sedangkan bupati yang boleh ini konfirmasi mereka ini hanya apa dari SMK pariwisata Prima bisa menjalani 69 negara. Bagaimana kira-kira? Amin. Iya, moral. Dan juga ada tadi, ya, saudara saya di sini Pak Bintang juga, ya, dia mewakili dari dalam negeri kita ini menjadi bos, saya katakan, ya. Nah, dia sudah sampaikan tadi tingkatan-tingkatannya. Dia adalah salah satu alumni, ya, pertama dari SMK. Jadi harapan saya bagi orang-orang tua kami sekalian, unang beraguan aman berpamina mau lalu dari orang yang ada namion iman yang sudah dikion tetap percayakan di Prima, ya, jangan ragu lagi karena sudah ada bukti. Oke, baik. Jadi bagi adik-adik kami sekalian, selamat bagi adik-adik kami yang akan di wisuda pada saat ini, sebagaimana moto yang sudah dibuat di sana. Aku datang untuk belajar, aku pulang mengamalkan ilmu. Tadi sudah sampaikan oleh kakak-kakak, motivasi dan juga bapak kepala sekolah. Mungkin kalau itu yang menjadi statement ataupun komitmen kalian, pasti akan berhasil. Jangan, ya, puas dengan apa yang Anda gapai pada saat ini, tetapi ini merupakan, ya, pintu menuju kesuksesan. Kesuksesan belum ada, belum adik-adik sekalian raih, karena masih panjang perjalanan, masih tinggal lama, ya, SMK. Nah, kalau sekarang ini, kalau tamat SMA tidak ada gunanya, harus lanjut. Nah, tapi kalau kita ada bedanya, kalau tamat SMK, ya bisa bekerja, yang akan bekerja, mari bekerja dengan baik,
yang akan melanjut pendidikan, mari juga ya berlanjutlah dengan baik. Jadi jangan puas adik-adik sekalian. Ada 60 saya dengar ya yang akan ditamatkan pada saat ini. Tim sukses orang tua saya dulu beberapa sekitar 2 tahun yang lalu pada saat dia dirawat di ruang ICU, kebetulan ini kata terakhir di masa lalu, kalau tidak salah ada media di situ datang dari tempat itu. Soal maaf besar. Payo bilang, kata ibu saya payo bilang, ya, mau berhubungan, nunggu mulai ini sukses usaha dari dunia. Ada bisa dulu. Asal sukses usahamu, namun juga kepada Tuhan, ikon dan berjumpa kepada Tuhan. Jangan kepada Tuhan. Hal ini salah satu kunci kesuksesan. Jangan bui yang saya tahu mulai dari kursus, membuka SMP, SMK, dan mungkin tidak tahu kita untuk waktu yang mudah-mudahan ada saya bisa kembangkan ini. Ya, bagaimana selama kelanjutannya? Tapi mudah-mudahan harapan saya semakin sukses. Kalau kita tidak dekat dengan Tuhan, apapun yang akan kita rencanakan, apapun yang akan kita buat untuk rencana ke depan untuk kemajuan daripada usaha kita, semuanya akan sia-sia. Itulah pesan daripada orang tua saya dan yang saya ingat hingga pada saat ini. Dan mau di mana? Gudang lebih soro, melubui niat auto tidak ada. Hanya itu yang dia sampaikan hingga dia meninggalkan kami sebagai anak-anaknya. Dan ada juga dari beberapa orang yang sudah sukses saya kutip, ada 2 orang. Yang pertama, mungkin kita kenal pemilik ya perusahaan cat avian, itu yang kita ya sering mengetahui merek avian Paragon ya, yaitu yang dimiliki oleh Bapak Sutikno Tanoko, orang Jepang, anaknya Bapak Harmoko ya, Herman Harmoko ya, berumur dia sekarang 90 tahun dan masih hidup, dan usahanya banyak, baik hotel, baik ya pabrik dan juga yang lain-lain. Saya lihat ada beberapa pabrik dan perusahaan-perusahaan yang besar yang dimiliki. Ada salah satu yang terkenal Ibadah Milenio cat avian ya, atau Paragon. Jadi bapak ini sekarang berumur 90 tahun, anaknya masih muda, dia melanjutkan usaha ini. Dan dia katakan, dia disampaikan oleh anaknya ini salah satu kunci keberhasilan sehingga bisa membuka cabang dan juga usaha-usaha yang lain. Katanya, saya selalu menyempatkan diri untuk membawa dan membahagiakan orang tua saya. Itulah yang menjadi kesaksian daripada Bapak Herman Tanoko ya. Ini untuk kalian sekalian ya. Jadi hormati orang tua, hormati kami sebagai guru-guru. Jangan lupa Anda bisa oleh karena apa? Saya juga bisa tempat ini oleh karena guru. Kebetulan orang tua saya juga sebagai guru. Kalau seandainya bukan karena guru, kalau seandainya bukan karena orang tua saya tidak bisa berdiri di depan ini seperti yang orang tua kami dan juga Pak Guru dan kami lihat sekarang. Yang kedua, Bapak Budi Hartawinata, pemilik ya PT Artamasra Andara, terkenal ini di Jakarta ini ya. Jadi dikatakan salah satu konstruksi baja yang paling besar di Indonesia. Padahal bukan hanya itu, usahanya banyak lagi ya. Dikatakan ada statement atau kutipan yang saya kutip dari tulisan yang dikatakan, saya bisa menjadi pengusaha sukses, saya bisa menjadi orang terkenal. Dikatakan hanya satu rahasia, jadikan orang tuamu sebagai raja, jadikan gurumu sebagai raja, jadikan yang paling tua di atasmu sebagai raja, maka rezekimu juga seperti raja. Ini kenyataan adik-adik sekalian ya. Dan inilah mungkin yang akan mengakhiri kata semoga saya pada saat ini. Semoga adik-adik kami sekalian, 60 orang yang tamatkan pada saat ini, kalau boleh
harus menjadi orang yang sukses kelak, dan kami mendengarkan amatan-amatan prima angkatan ke-16 sudah berbagai di daerah-daerah yang lain, karena memang setiap tahun kita ya. Oke? Baik. SMK? SMK? Oke, terima kasih. Jadi inilah mungkin yang boleh saya sampaikan. Kiranya kata sambutan yang mungkin yang sudah agak panjang ya, atau mungkin yang kurang pas di hati kita, sekali lagi saya mohon maaf kalau ada tutur kata saya yang mungkin kurang pas di hati orang-orang sekalian. Saya naik kuasa kami, mohon maaf. Jangan mohon maaf Tuhan orang tua mulai dong orang lobi diberdiri di angka guru-guru namion terhadap akayana kota. Kalian tujuan kami bagaimana anak-anak didik kita ini supaya bisa berhasil kelak. Jua-jua, menjua-jua, horas, jauh Tuhan memberkati. Terima kasih kepada Bapak Darwin Situmorang selaku Ketua Yayasan Prima Sidikala. Selanjutnya kita memasuki acara kata sambutan yang mewakili Dinas Pendidikan. Kami persilakan Bapak Menteri Sinaga untuk memberikan kata sambutannya. Terima kasih kepada protokol yang telah memberikan kesempatan kepada kami. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Saat ini saya merasa berbahagia karena ada protokol kita yang bergembira, karena kata-kata orang bijak, hati yang gembira katanya segala penyakit akan hilang. Jadi tadi pagi ada gangguan penyakit kepada saya, tapi setelah saya melihat protokol kita, akhirnya penyakit itu sudah hilang. Untuk itu tepuk tangan untuk protokol kita, untuk siapapun. Baik, yang kami hormati segenap pengurus yayasan Prima, yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah beserta guru-guru dan staf, yang kami hormati para orang tua kami, yang kami hormati para alumni SMK Prima ini, yang kami hormati mitra kerja SMK Prima, dan juga yang kami hormati insan pers yang hadir pada kesempatan ini. Dan yang sangat kami banggakan para purna siswa kami yang sangat kami sayangi, dan seluruh yang hadir pada kesempatan ini yang tidak saya sebut satu persatu. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa atas berkat yang dapat kita rasakan saat ini. Kita dalam keadaan sehat untuk melaksanakan purna siswa ini atau pelepasan siswa yang kita laksanakan pada saat ini. Tentunya apa yang kita rasakan saat ini adalah merupakan berkat Tuhan, bukan karena kekuatan kita, akan tetapi semuanya adalah berkat Tuhan. Saudara-saudara sekalian, siogianya pada kesempatan ini Kepala Dinas Pendidikan kita akan hadir, maupun cabang dinas Kabanjahe akan hadir bersama-sama dengan kita, tetapi karena banyak kesibukan tugas di Medan maka dilimpahkan kepada kami. Untuk itu izinkan kami menyampaikan beberapa hal pada kesempatan ini. Ibu bapak yang kami hormati, pada kesempatan ini kami tidak banyak lagi menyampaikan informasi-informasi ataupun kata sambutan, karena yang namanya yang terakhir ini agak berat ini.
karena sudah tinggal korak-koraknya, istilahnya kalau ledahan tadi bagi ibu bapak sekalian, sudah tinggal kerak-keraknya katanya sama kami. Tapi walaupun begitu, pada saat tertentu kerak-kerak itu sangat berguna. Jadi untuk itulah kepada kita sekalian untuk bersabar mendengarkan apa yang kami sampaikan. Pertama, kami sampaikan kepada anak didik sekalian yang pada kesempatan ini sudah menjadi purnasiswa, selamat ya, selamat menjadi purnasiswa. Jadilah menjadi pekerja-pekerja yang menunjukkan prestasi nantinya dimanapun Anda bekerja. Yang kedua, kami sampaikan juga kepada ibu bapak dan kepada kita sekalian yang pada hari ini adalah hari bulan puasa. Kami menyampaikan selamat melaksanakan ibadah puasa bagi saudara-saudara kami yang melaksanakan ibadah puasa pada kesempatan ini. Dan kepada kita yang tidak puasa, marilah kita saling menghormati kepada saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah pada puasa pada kesempatan ini. Seterusnya, saudara-saudara sekalian, khususnya para siswa kami purnasiswa, kepada purnasiswa kami, saat ini kita telah berada pada revolusi industri 4.0 yang dikenal dengan 4.0. Artinya tidak boleh tidak kita harus hadapi itu. Jadi untuk itu dalam menghadapi 4.0 yang telah kita rasakan pada saat ini, Anda harus secara terus-menerus membekali diri, membekali kompetensi diri agar di hari-hari yang akan datang dapat berkompetisi terhadap perubahan yang sangat cepat yang dialami oleh kemajuan kita. Jual-jual, berjual-jual, horas, gahobu. Ibu bapak dengan segala kerendahan hati, kalaupun nanti kami tinggalkan tempat ini karena ada lagi hal yang sangat mendesak kami lakukan di luar, ibu bapak mohon dimaafkan, tidak mengurangi akan hikmat daripada acara kita ini. Oleh dengan kita salut. Kami juga mengucapkan terima kasih Pak atas sambutan dan arahan yang diberikan kepada kita dan anak-anak kita. Memang dalam hidup kita membutuhkan etika, seperti yang dikatakan Bapak Jokowi, yang paling penting adalah etika. Nawacita Bapak Jokowi menyatukan kita supaya anak-anak kita memiliki etika. Kamu punya ilmu, tapi kalau tidak punya etika, sama saja, tidak ada artinya. Karena penerapannya adalah moral. Baik Bapak Ibu, karena tadi acara wisuda purnasiswa sudah dibuka oleh Bapak Minton Sinaga, sambil mempersiapkan anak kita akan mendengarkan lagu. Kata orang bijak, lagu itu adalah curahan hati. Kata orang bijak, lagu itu adalah impian. Kata orang bijak, lagu itu adalah imajinasi. Kata orang bijak, lagu itu apa yang kita rasakan, apa yang kita dengar, dan apa yang akan kita lihat. Inilah lagu yang akan dipersembahkan oleh artis kita, Pandi Voice. Don't know
Saya mengundang dengan hormat teman-teman wisudawan dan wisudawati SMK Pausata Prima Sidikalang untuk bangkit berdiri. Janji wisuda. 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan menjadi warga negara yang baik. 2. Menjadi manusia yang siap berprestasi. Dalam mengisi kemerdekaan. Untuk menjadi insan yang berguna. Bagi nusa dan bangsa. 3. Menjaga nama baik diri sendiri. Dan nama baik alma mater sekolah. Para teman-teman wisudawan dan wisudawati kembali duduk. Lahir di Tembung pada tanggal 03 Februari 2002, anak dari Bapak Agus Siburian, lulus dengan predikat istimewa. Della Aceh Kudadiri lahir di Sitinjo pada tanggal 23 April 2001, anak dari Bapak Teher Kudadiri, lulus dengan predikat memuaskan. Davidson Limbong lahir di Marihat Raja pada tanggal 24 Juli 2000, anak dari Bapak Parulian Limbong, lulus dengan predikat memuaskan. Desna Vanita Purba lahir di Hinalan pada tanggal 31 Juli 2001, anak dari Bapak Jaramson Purba, lulus dengan predikat memuaskan. Deswan Primayanto Naibaho lahir di Bintang Mersada pada tanggal 01 Desember 2000, anak dari Bapak Anggiat Naibaho, lulus dengan predikat memuaskan. Devi Yanti Maha lahir di Afdeling 8 Sawit Hulu pada tanggal 07 Oktober 2001, anak dari Bapak Juanda Maha, lulus dengan predikat memuaskan. Eros Taruli Hutapea lahir di Teraja II pada tanggal 22 Agustus tahun 2000, anak dari Bapak Joni Hutapea, lulus dengan predikat istimewa. Dinar Tamba lahir di Pangururan pada tanggal 27 Mei tahun 2000, anak dari Bapak Saroha Tamba, lulus dengan predikat memuaskan. Febil M. Bagarian lahir di Panci Persea pada tanggal 17 Februari 2001, anak dari Bapak Mario Bagarian, lulus dengan predikat memuaskan. Friskila Wati Silaban lahir di Barisan Mesin pada tanggal 01 Februari 2001, anak dari Bapak Wilko Silaban, lulus dengan predikat memuaskan. Hasiolan Marbun lahir di Kaban Julu pada tanggal 15 April 2000, anak dari Bapak Lau Marbun, lulus dengan predikat memuaskan. Hitler Situngkir lahir di Sileu-Leu pada tanggal 11 Maret tahun 2000, anak dari Bapak Usman Situngkir, lulus dengan predikat memuaskan. Kepri Prananta Hutapea lahir di Pulau Batam pada tanggal 06 Februari tahun 2002, anak dari Bapak Johannes Hutapea, lulus dengan predikat memuaskan. Krisdamayanti
Parsauran pada tanggal 24 Oktober 1999, anak dari Bapak Paraduan Lumbanggaon lulus dengan predikat memuaskan. Lastiur Maida Boru Silalahi lahir di Tekabata pada tanggal 27 Agustus 1998, anak dari Bapak Kriston Silalahi lulus dengan predikat memuaskan. Lendi Matanari lahir di Lairias pada tanggal 10 November tahun 1999, anak dari Bapak Hebo Matanari lulus dengan predikat memuaskan. Lydia Sipahutar lahir di Tapian Nauli pada tanggal 29 Januari tahun 1999, anak dari Bapak Hendrawan Sipahutar lulus dengan predikat memuaskan. Lugita Lubis lahir di Sidikalang pada tanggal 19 Juni tahun 2001, anak dari Bapak Ernest Lubis lulus dengan predikat memuaskan. Maher Simurian lahir di Jakarta pada tanggal 12 Agustus tahun 2000, anak dari Bapak Gamson Simurian lulus dengan predikat memuaskan. Mariana Lumbanggaon lahir di Sileuleu pada tanggal 05 November tahun 1998, anak dari Bapak Maruli Lumbanggaon lulus dengan predikat memuaskan. Sesi kedua setelah pariwara. Kenapa kita ambil 3 sesi? Anak kita semua tegang, berdiri pun sudah tegang. Saya suruh senyum, senyumnya kecut. Tidak ada yang merasa sukacita. Jadi persiapkan anakmu, tidak ada ketegangan lagi. Adalah hari yang bahagia untuk kita semua yang ada di ruangan ini. Kebahagiaan akan terasa lengkap apabila kita dikelilingi orang-orang yang tercinta. Berbicara mengenai cinta, ada beberapa orang yang tentunya tidak diragukan lagi. Ketulusan cintanya, dan takkan melepaskan cinta mereka untuk kita, yaitu keluarga, terutama orang tua. Keberhasilan dan perjuangan yang kita capai hari ini tak lepas dari cinta, kasih sayang, dukungan serta bimbingan orang tua. Bahagiaku mereka dan cerita filmku, mereka karya
Adelia. Aku berdiri mengenakan toga ini di sebuah jalan setapak yang gelap. Pandanganku tertuju kepada dua orang di jauh sana. Dengan senyuman yang tak asing lagi di mataku. Dua orang yang sangat aku hargai. Dua orang yang sangat aku hormati dan sangat aku cintai. Ya, mereka papa dan mamaku. Dengan disertai senyuman, aku berjalan setapak demi setapak. Seiring dengan langkah terlintas di benakku atas apa yang mereka lakukan terhadapku selama ini. Mama yang telah mengandungku selama 9 bulan. Mama yang telah memperjuangkan hidup dan matinya hingga aku dapat berdiri hadir di dunia ini. Mama juga yang telah merawatku dengan penuh kelembutan dan kasih sayang. Papa yang telah mendidikku. Papa yang telah rela berkorban, bekerja mati tulang, ikhlas meluangkan keringatnya agar aku dapat menikmati hidup detik demi detik, hari demi hari, bahkan tahun demi tahun. Apakah yang dapat aku perbuat untuk membalas mereka? Sering aku tutup kuping, gak mau dengar apa nasihat mereka. Sering aku melontarkan kata-kata. Sering aku berbohong kepada mereka untuk kepuasanku. Sering aku melawan jika mereka marah kepadaku. Sering juga aku banting pintu di hadapan mereka jika mereka tidak melakukan permintaanku. Dan bahkan aku sering mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak pantas didengar oleh mereka dari bibirku. Dasar cerewet, kuno, kolot. Tapi apa mereka punya perasaan dendam terhadapku? Tidak sama sekali. Mereka dapat memaafkan kehilafanku. Mereka tetap menyayangiku dengan setiap hembusan nafas mereka. Bahkan mereka selalu membawa aku di dalam doa-doanya. Tak pernah sekalipun mereka mengharapkan hal buruk terjadi kepadaku. Ku tatap mata mereka yang berbinar-binar, mulai meneteskan air mata kebahagiaan, air mata haru, air mata bangga melihatku pakai toga ini. Bisa dapat membalaskan kebahagiaan itu, walaupun dengan apapun aku tidak akan bisa membalaskannya. Terima kasih. Santai. Hari ini adalah hari istimewamu yang akan kau beritakan kepada orang tuamu bahwasanya inilah aku ibu, inilah aku bapak. Aku menjadi anakmu dengan toga yang kau pakaikan. Martin Siburian lahir di Simpang 3 pada tanggal 1 Juli tahun 2000. Anak dari bapak Sang Maima Siburian, lulus dengan predikat memuaskan. Natalia Simbolo lahir di Layarias pada tanggal 14 Desember tahun 2000. Anak dari bapak Mangait Simbolon, lulus dengan predikat memuaskan. Paulina Situmorang lahir di Danau Toba 2 pada tanggal 25 Maret tahun 2001. Anak dari bapak Patar Situmorang, lulus dengan predikat memuaskan. Radona Rajakubu lahir di Semelok pada tanggal 31 Januari tahun 2000. Anak dari bapak Anggiat Rajakubu, lulus dengan predikat memuaskan. Raja Ramos Sinaga
lahir di Laihole pada tanggal 14 Oktober tahun 2000, anak dari Bapak Edison Sinaga, lulus dengan predikat istimewa. Serina Sihombing, lahir di Silungboya tanggal 29 November tahun 2000, anak dari Bapak Paris Sihombing, lulus dengan predikat memuaskan. Sumantro Situmorang, lahir di Sileu-Leu pada tanggal 21 Oktober tahun 1999, anak dari Bapak Patar Situmorang, lulus dengan predikat memuaskan. Uli Atta Pino, lahir di Sileu-Leu pada tanggal 14 Desember tahun 2000, anak dari Bapak Raden Pramono Pino, lulus dengan predikat memuaskan. Albertus Join Siburian, lahir di Pulau Pambutan pada tanggal 20 Juni tahun 2001, anak dari Bapak Parmotan Siburian, lulus dengan predikat memuaskan. Boy Parsauran Bintang, lahir di Tambunan pada tanggal 20 November tahun 2000, anak dari Bapak Alusius PN Bintang, lulus dengan predikat memuaskan. Cici Winda Banjarnau, lahir di Tanjung Beringin pada tanggal 21 Oktober tahun 2000, anak dari Bapak Agung Raino Banjarnau, lulus dengan predikat istimewa. Dian Putri Pakpahan, lahir di Buluduri pada tanggal 15 Desember tahun 2001, anak dari Bapak Manyeret Pakpahan, lulus dengan predikat memuaskan. Hema Marini Sejabat, lahir di Kutamaha pada tanggal 10 Februari 2001, anak dari Bapak Sumitro Sejabat, lulus dengan predikat memuaskan. Iksan Felix Rinaldi Simbolon, lahir di Belangmalu pada tanggal 22 Juni tahun 2001, anak dari Bapak Robin Simbolon, lulus dengan predikat memuaskan. Kastina Paramita Sihombing, lahir di Sempung Polri pada tanggal 9 September tahun 2000, anak dari Bapak Parlindungan Sihombing, lulus dengan predikat memuaskan. Labora Tama Situmorang, lahir di Jumategu pada tanggal 23 Mei tahun 2002, anak dari Bapak Toman Situmorang, lulus dengan predikat memuaskan. Lambas Sahat Tua Tumanggar, lahir di Lubuk Tinggi pada tanggal 1 Juli 2000, anak dari Bapak Simon Tumanggar, lulus dengan predikat memuaskan. Lavenia Naibahu, lahir di Siaru-Aru pada tanggal 26 Juli 2001, anak dari Bapak Raden Naibahu, lulus dengan predikat memuaskan. Lilis Camelia Situmorang, lahir di Batu Marambit pada tanggal 4 April 2000, anak dari Bapak Saud Situmorang, lulus dengan predikat memuaskan.
Rosiana anak Ambon, lahir di Lairias pada tanggal 07 Juli tahun 2000, anak dari Bapak Bangun Elkan Ambon, lulus dengan predikat memuaskan. Lusinde Silalani, lahir di Semalobok pada tanggal 31 Maret tahun 2001, anak dari Bapak Gosman Silalani, lulus dengan predikat memuaskan. Emulana Berkah, lahir di Medan pada tanggal 10 November tahun 2000, anak dari Bapak Eri Effendi, lulus dengan predikat memuaskan. Magdalena Tondang, lahir di Laipinaga pada tanggal 01 September tahun 2000, anak dari Bapak Joel Saman Tondang, lulus dengan predikat memuaskan. Marta Ulina Padang, lahir di Napambelang pada tanggal 30 Januari tahun 2001, anak dari Bapak Bagah Padang, lulus dengan predikat memuaskan. Meriana E. Situmorang, lahir di Lairias pada tanggal 26 Mei tahun 2000, anak dari Bapak Albert Situmorang, lulus dengan predikat memuaskan. Mesra Sihombi, lahir di Guru Tuhan pada tanggal 24 Januari tahun 2000, anak dari Bapak Domo Sihombi, lulus dengan predikat memuaskan. Neo Yuyun Situmorang, lahir di Parpulugan pada tanggal 14 November 1998, anak dari Bapak Sahat Situmorang, lulus dengan predikat memuaskan. Novita Isitorus, lahir di Kaninjo pada tanggal 12 Januari tahun 2001, anak dari Bapak Usman Sitorus, lulus dengan predikat memuaskan. Pestaria Sinaga, lahir di Baniara pada tanggal 27 Mei tahun 2001, anak dari Bapak Jadiaman Sinaga, lulus dengan predikat istimewa. Riris Lasmaida Sitompul, lahir di Sidikalang pada tanggal 07 Desember tahun 2000, anak dari Bapak Golper Sitompul, lulus dengan predikat memuaskan. Santa Sitepu, lahir di Seberaskata pada tanggal 26 Oktober tahun 2001, anak dari Bapak Tepunta Sitepu, lulus dengan predikat memuaskan. Syahria Giawa, lahir di Sumberjaya pada tanggal 03 Agustus tahun 1998, anak dari Bapak Suherman Giawa, lulus dengan predikat memuaskan. Sela Lestari Sihomi, lahir di Batam pada tanggal 11 Maret, anak dari Bapak Janoper Sihomi, lulus dengan predikat memuaskan. Tania Krisnawati Opusung, lahir di Sosor Sikula pada tanggal 28 Februari tahun 2001, anak dari Bapak Torang Opusung, lulus dengan predikat memuaskan. Tata Rosida Purba, lahir di Deli Serdang pada tanggal 2 Agustus tahun 2001, anak dari Bapak Mangibul Purba, lulus dengan predikat memuaskan. Tio Artasima Damani, lahir di Huta Buntul pada tanggal 6 April tahun 2001, anak dari Bapak Julianus Damani, lulus dengan predikat istimewa. Unjuk Esterian Manihur, lahir di Sidikalang pada tanggal 30 Juni tahun 2001, anak dari Bapak Rakuna Paten Manihuru, lulus dengan predikat memuaskan. Yohanes Sagala, lahir di Medan pada tanggal 2 Desember 1999, anak dari Bapak Alimin Sagala,
lulus dengan predikat memuaskan. Demikian, terima kasih.